Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah al-wahidul qahhar al-karim ar-rahim al-ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bararatil akhyar. Amma ba'du. Nang Jakarta numpak gajayana, mampir Jogja tuku cenang abang. Perkenalkan kula Kailana Bila, cah ayu utusan min satu kota Malang. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para ustadz-ustadzah yang saya hormati dan yang saya panuti, serta hadirin dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita haturkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Mulai dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin. Betul apa betul? Tak lupa salat berbingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita. Seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan juga seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Perkenankan saya di sini akan menyampaikan tausiah yang berjudul menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan suku dan budaya. Keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Dilihat dari aspek sosial budaya, Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga mengandung potensi konflik yang besar. Meski begitu, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang ada dalam semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Para ustadz-ustadzah dan hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah telah mencontohkan melalui piagam Madinah bahwa beliau mampu membentuk persatuan dan kesatuan bangsa di aneka beragam ras, suku, agama maupun golongan. Dengan kemampuan beliau menandakan konflik antar satu golongan dengan golongan yang lainnya. Padahal sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Yahudi dan Nasrani identik dengan dua kelompok yang sering berseteru. Disebutkan juga dalam Tarikh At-Tabari karya Imam At-Tabari, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau banyak mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini tercermin ketika Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Contoh lain keteladan Nabi Muhammad dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketika pada suatu hari ada jenazah Yahudi lewat di depan Nabi. Kemudian beliau berdiri, para sahabat mengatakan, itu adalah jenazah Yahudi. Dan Nabi menjawab, bukankah dia juga seorang manusia? Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang moderat, sangat menghargai orang lain, walaupun berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan, ketika Nabi Muhammad wafat, baju perangnya masih digadaikan kepada orang Yahudi demi menafkahi keluarganya. Padahal beliau bisa saja meminjam kepada para sahabat. Hal ini bukan berarti bahwa para sahabat kikir, melainkan beliau hanya ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwa beliau menerima sesuatu dari seseorang di luar Islam asalkan tidak berbuat jahat dan makar dalam keadaan damai ataupun perang. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin, oh hadirin, pada serius aja nih. Nah, biar lebih santai, saya ada pertanyaan buat semua yang hadir di sini. Pertanyaannya begini, bagaimana sih cara kita sebagai pelajar untuk ikut berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah? Ada yang bisa jawab? Ya sudah, saya beritahu saja ya jawabannya. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan sekolah adalah dengan mengedepankan rasa kasih sayang, toleransi, dan musyawarah. Kita juga harus bisa mendengarkan pendapat teman. Jika ada teman yang ingin bertanya kepada bapak ataupun ibu guru, kita dengarkan, jangan disela, apalagi diejek. Yang kedua, di lingkungan rumah adalah dengan menghargai dan tidak membeda-bedakan teman bermain. Karena kita harus sadar, teman main tentu tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sederhana, dan kurang mampu. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Yang ketiga, dengan masyarakat adalah dengan bergotong royong dan memberikan bantuan kepada yang tertimpa musibah. Dengan melakukan hal semacam ini akan tercipta sebuah rasa. Bukan rasa manis, bukan juga rasa asin, tapi rasa kebersamaan yang dapat mengurangi perpecahan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 105 yang artinya, dan janganlah kamu menjadi orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang tertimpa azab yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Para alim ulama panutan semua umat, perbedaan yang ada bukanlah sebuah kendala, melainkan kekayaan bangsa yang perlu kita jaga agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menghasilkan kondisi bangsa yang aman dan tentram. Hal ini dapat tercermin dari sikap warga negaranya yang berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan etika, serta yang terpenting cinta terhadap tanah air Indonesia. Terlebih pada masa pasca pandemi seperti ini, kita harus bersatu, bahu-membahu agar Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sebagai akhir dari tausiah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Allah akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Kota Malang, jangan lupa makan serabi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah tausiah disambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.